ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Seperti judul yang disampaikan, ya. Biasanya saya ketika datang di masjid kita tercinta, Masjid Saifillah, berbicara tentang cerita para sahabat, ya. Tapi karena ini momennya adalah momen di mana orang sedang diramaikan dengan wabah, ya, dengan COVID, ya, pandemi corona. Jadi saya mau mencoba untuk membawa satu materi yang lain, karena kemarin juga diminta untuk menyampaikan tentang satu cerita, tapi saya ketika disampaikan cerita itu melihat kalau ini nanti tidak bisa lama, ya, untuk menyampaikan. Jadi saya mencoba untuk mengambil bagaimana wabah, ya, dalam sejarah perjalanan Islam, ya, sebagai tambahan ilmu mungkin, sehingga kita tidak mengira bahwa wabah itu hanya terjadi pada masa kita, sahabat. Ya, bukan wabah itu hanya terjadi pada detik ini, sehingga seolah mengaitkan berbagai macam bentuk cerita yang kadang-kadang tidak berdasar. Nah, itu yang perlu untuk diluruskan. Seolah wabah ini adalah tanda kiamat, ya, mengatakan bahwa ini sudah masuk pada 10 tanda kiamat yang tinggal menghitung hari Dajjal akan keluar. Sekarang Al-Mahdi sudah ada. Nampaknya kalau menurut saya pribadi agak kurang bijak ketika kita mengait-ngaitkan satu realita dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi adalah sebuah kepastian, karena apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti akan terjadi. Tetapi ketika kita mengait-ngaitkan satu realita yang kita alami sekarang, seolah ini merupakan tanda bahwa kiamat itu sudah begitu dekat, apalagi memasukkan ini bahagian daripada tanda dari 10 tanda besar kiamat. Nah, ini yang perlu untuk dikoreksi lebih dalam lagi, karena memang salah satu kaidah itu tidak memperbolehkan kita untuk menarik-narik realita yang ada pada kita ini seolah memang betul-betul pas dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mungkin ini bisa menjadi bahan gambaran bahwa wabah penyakit itu bukan hanya terjadi pada masa kita, ya, tapi ini sudah ada sejak beberapa masa sebelum kita, bahkan dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan kepada sahabat sekalian dari seorang Profesor Abdul Nasir. Ya, beliau bergerak dalam Islamic Medicine. Memang beliau mencoba untuk menjadi peneliti kesehatan Islam, dan salah satu yang beliau tulis itu adalah wabah-wabah yang pernah terjadi di sepanjang masa di saat Islam ini sudah mulai dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai dengan era modern. Ya, tapi tentu mungkin ini akan panjang, ya. Kalau kita bahas semuanya, saya kira tidak cukup waktu. Saya mau mencoba untuk membaginya saja. Nanti ada 4 bagian besar mungkin. Ya. Satu adalah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Apa saja yang mungkin terjadi pada masa itu. Lalu yang kedua adalah masa dinasti Bani Umayyah. Lalu dinasti Bani Abbasiyah. Karena memang di 2 dinasti ini banyak sekali para ahli sejarah menceritakan.
ya menceritakan tentang bagaimana sejarah-sejarah terjadi. Salah satunya adalah wabah-wabah yang terjadi menyertai kehidupan umat Islam. Lalu setelahnya era modern. Era modern mungkin bisa diambil dari era Turki akhir ya sampai dengan detik kita saat ini. Ya, ini wabah. Bahkan nanti kita juga bisa mengaitkan kaitan dengan masalah wabah ini dengan isu terkini juga ya, karena ditambah lagi mungkin dengan prediksi bahwa Ramadan ini wabah ini masih mengganas ya, bahkan kemungkinan besar di Indonesia akan mencapai puncak pada bulan Ramadan dan awal Syawal ya, otomatis kita menghiasi Ramadan ini di rumah praktis ya, tidak mengunjungi masjid untuk melaksanakan aktivitas di masjid karena salah satu yang menyebabkan virus ini mudah menyebar adalah ketika orang berkerumun gitu ya. Dan di dalam Islam itu sesuai dengan syariat karena memang disampaikan dalam kaidah itu la dororo wala dirar. Jangan mendatangi kemadorotan dan jangan menjadi sebab kemadorotan. Jangan mendatangi keburukan dan jangan menjadi sebab keburukan. Ya, itu kaidah yang ada dalam kita. Maka mungkin sebulan ini akan ada di rumah terus. Ditambah lagi nanti mungkin Idul Fitri di Syawal itu pandemi ini belum berakhir. Artinya tinggal tersisa beberapa bulan berikutnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sudah masuk bulan haji. Kemungkinan bahwa haji tahun ini juga tidak dilaksanakan. Akhirnya juga sekali lagi akan banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk mengaitkan bahwa ketika haji itu tidak dilaksanakan, maka seolah itu menjadi bahagian dari apa? Bahagian daripada tanda akhir zaman. Nah, ini yang perlu untuk sama-sama kita mencoba untuk bijak dalam menyikapi. Karena ketika kita tadi berbicara bahwa wabah itu bukan satu-satunya wabah yang pernah terjadi di dalam perjalanan sejarah Islam, begitu juga ketika nanti misal, walau ini kita tidak menginginkan ya, tapi ketika misal nanti haji itu tidak terlaksana, kita perlu tahu bahwa juga bukan satu-satunya masa di mana haji tidak terlaksana itu hanya ada di zaman kita, tidak. Ya, dari tahun ya, sekitar 900 Masehi sudah pernah terjadi ketika terjadi pemberontakan, walaupun tidak terjadi haji ini macam-macam modelnya. Ada karena pemberontakan, ada karena kondisi politik, ada karena wabah, dan wabah itu paling besar dan paling banyak ya. Bahkan ketika dipaksakan haji di saat ada beberapa wabah yang hadir di dunia Islam, itu justru sejarah mencatat begitu banyak jamaah haji yang meninggal dunia. Bahkan ada yang 2/3 dari jamaah haji itu meninggal dunia. Sehingga akhirnya tahun setelahnya harus di stop untuk beberapa kali pelaksanaan ibadah haji. Nah, itu yang perlu untuk kita pahami bersama, sehingga sekali lagi tujuan utamanya adalah satu, menguatkan kita bahwa kita bukan satu-satunya dari umat Islam ini yang diberikan ujian ini ya. Yang kedua, kita mencoba untuk mengambil pelajaran apa yang dilakukan oleh Nabi ketika tertimpa musibah seperti ini, dan alhamdulillah Nabi SAW juga sudah memberikan arahan dan tuntunannya. Bagaimana para sahabat Nabi SAW ketika menghadapi model-model yang seperti ini. Lalu bagaimana para ulama-ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, karena hampir dalam setiap generasi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi atau dengan wabah ya. Nah, itu yang mau kita pelajari. Dan yang ketiga, kita mau mencoba untuk menjadikan ini sebagai bagaimana musibah itu menjadi anugerah. Itu yang harus kita olah betul. Karena banyak sekali orang ketika melihat wabah ini seolah murni sebagai bahagian daripada laknat yang membuat hidupnya sempit, tidak bisa melakukan aktivitas ibadah. Tidak salah. Justru ini yang bisa menjadi anugerah buat kita, bagi kita untuk bisa banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin nilainya juga akan berbeda ketika aktivitas-aktivitas ibadah itu kita laksanakan di saat lapang. Aktivitas-aktivitas ibadah itu dilaksanakan di saat penuh dengan keringanan. Nah, ini yang perlu untuk dipahami bersama, sehingga tidak mutlak menjadikan wabah itu seolah menjadi bahagian daripada kesempitan yang selalu harus dibuat untuk berkeluh kesah gitu ya. Wabah bukan tempat untuk berkeluh kesah, tapi bagaimana tugas kita menjadikan wabah ini menjadi anugerah ya. Karena itu adalah sesuatu yang sangat memungkinkan. Apalagi kalau memang ini ceritanya tidak terjadi pada setiap
masa, artinya kita termasuk bahagian orang yang terpilih gitu ya, hamba yang terpilih untuk bisa dalam kehidupan kita itu ada wabah yang kita jalani. Tentu ini merupakan keunikan yang tidak diberikan kepada semua hambanya. Maka bagaimana kita memanfaatkan ini melalui apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, bagaimana yang sudah dijalani oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW ya, sekali lagi untuk meraup kebaikan yang luar biasa di masa itu. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan, agar ketika kita mempelajari bahwa kita tidak sendiri, pernah terjadi pada masa-masa sebelum kita, sehingga kita tidak panik dengan mengait-ngaitkan ini dengan kiamat gitu ya. Tidak panik sehingga seolah menjadikan bahwa ini merupakan bahagian ya, satu-satunya masa di mana Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, dan insya Allah seolah mengaitkan inilah dia tanda akhir zaman itu telah datang. Apalagi kemarin diramaikan dengan suara dentuman ya, apalagi nanti dikaitkan ini bulan Ramadan ya, bahwa dukhon itu terjadi pada bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat juga bahwa ketika berbicara tentang wabah ini, banyak yang melalui bulan Ramadan, sahabat ya. Ada beberapa wabah itu yang mencapai puncaknya itu di Ramadan sampai dengan Dzulhijjah, itu puncak. Beberapa yang pernah terjadi pada masa-masa sebelum kita gitu. Maka dari itu kita tujuannya, salah satu di antara beberapa tujuan adalah mencoba untuk bijak dalam menghadapi ini, sehingga kita juga mampu dengan benar menyikapi ya, sehingga sikap kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Diterima dengan jelas ya suaranya ya. Mudah-mudahan baik, kalau gitu saya tinggal lanjut saja. Tadi saya sampaikan saya akan membagi masa sejarah ketika berbicara tentang wabah ini mungkin 4 ya. Tapi ini saya hanya ambil 2 saja karena waktunya yang sangat singkat sekali. Yang pertama masa Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua masa dinasti Bani Umayyah yang relatif agak banyak terjadi wabah di situ. Nah, kita cukupkan sampai di dinasti Bani Umayyah saja. Lalu nanti ada dinasti Bani Abbasiyah yang relatif panjang masanya, dan juga ada beberapa wabah yang hadir dan terjadi, dan masa modern mulai dari Turki Utsmani sampai dengan kita ya. Kalau masa Nabi SAW sampai dengan kekhalifahan dari Khulafaur Rasyidin itu dimulai mungkin dari masa Nabi lahir 570 Masehi sampai dengan Nabi meninggal 632 Masehi. Akhir daripada kekhalifahan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib itu 662 Masehi kurang lebih, atau 661 Masehi. Ya, jadi sampai 661 Masehi ini adalah fase dari Nabi sampai dengan akhir Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari 661 sampai 750 Masehi ini adalah masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. 90 tahun kurang lebih ya. 90 tahun dari 660 sampai dengan 750 Masehi. Kita pakai Masehi supaya lebih dekat dengan kita ya. Ya. Bukan menginginkan agar kita pakainya Masehi bukan Hijriah, tidak. Tapi ini supaya lebih gampang saja ya. Kalau dengan Hijriah lebih mudah, tapi kadang-kadang banyak dari kita yang tidak menggunakan Hijriah. 750 ya. Kalau sekarang kan kita 2020 ya, 750. Dari 750 sampai dengan 1500 gampangnya begitu ya. Ini adalah masa di mana dinasti Bani Abbasiyah memimpin ya. Walaupun dibagi 2, dari 750 sampai dengan 1250 itu adalah mutlak dipimpin oleh dinasti Bani Abbasiyah. Dari 1250 sampai dengan 1500 ini bertukar antara dinasti Abbasiyah kepada dinasti-dinasti kecil. Ya, di situ ada Mamluk, di situ ada Ayyub, di situ ada Buwaih, di situ ada awal dari Turki Utsmani dan sebagainya. Ya, tetapi semuanya sepakat bahwa karena memang khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah itu masih ada, maka seolah ini dinisbahkan kepada mereka. Di 1500 mereka sudah tidak ada, bersamaan dengan cemerlangnya dinasti Turki Utsmani. Ya, kekhalifahan Turki Utsmani mulai memimpin dunia di masa itu, dan bersamaan juga dengan runtuhnya
Andalusia yang notabene-nya juga merupakan penerus dari dinasti Bani Umayyah. Maka dari 1500 ini termasuk era Islam modern, ya, dimulai dari kekhalifahan Turki Utsmani, dari Sulaiman Al-Qanuni kala itu yang mencoba untuk membuat Turki ini menjadi negara adidaya dan berhasil, ya, serta Islam memimpin kala itu sampai dengan tahun kita buatnya begitu, ya. Nah, yang pertama, wabah yang tercatat oleh sejarah adalah wabah yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, ya. Masa wabah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir 570. Lalu ada wabah yang terjadi di tahun 625. Ya, di tahun 625. Praktis Nabi kala itu sudah berada di Madinah dan kala itu juga Islam sudah mulai menyebar. Wabah ini pusatnya berada di Persia. Maka disebut sebagai Ta'un Sirawai, ya, atau Syirwah gitu. Disebut dari nama rajanya Anushirwah. Kala itu ada beberapa petinggi kerajaan Persia sebelum hancur dan runtuh itu, mereka terkena wabah. Ya, makanya nanti ada kajian tentang bagaimana wabah ini menghancurkan satu, apa bahasanya itu ya? Kalau penguasa itu apa? Kalau rezim kan hanya satu daerah saja. Ini dunia, penguasa dunia menghancurkan satu peradaban diganti dengan peradaban. Orang tidak ada lagi namanya di muka bumi, sehingga yang menguat kala itu Islam. Ya. Lalu nanti ada lagi yang dihancurkan oleh wabah juga. Kalau di dalam Islam nanti ada dinasti Bani Umayyah ini di akhirnya itu juga dihancurkan dengan wabah yang akhirnya Abul Abbas As-Saffah mampu untuk meng-create kekuatan gitu ya, untuk bisa mengambil alih kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah dan akhirnya berpindah ke dinasti Bani Abbasiyah. Kalau kita lihat dinasti Bani Abbasiyah juga begitu. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim wabah penyakit itu untuk membersihkan, dalam tanda kutip gitu ya, atau untuk mengganti satu generasi kepada generasi yang lain untuk bisa memakmurkan muka bumi itu. Nah, ini dia. Ini terjadi pada 625 sampai 628. 3 tahun kurang lebih wabah ini terjadi. Wabah ini ya wabah yang kalau dilihat rata-rata pada masa kala itu ya ta'un itu adalah wabah yang disebabkan dari binatang, ya. Kebanyakan kala itu disebabkan karena tikus gitu, ya. Jadi ada bakteri yang dibawa atau virus, ya. Nah, ini diambil dari tikus yang mungkin berpindah kepada yang lain sehingga nanti akan berpindah kepada manusia. Itu kebanyakan wabah kala itu, ya. Dan ini yang mendunia karena diawali dari Persia, lalu merenggut nyawa yang jumlahnya luar biasa banyak kala itu, ya. Walaupun mungkin hanya sekitar 10.000, tapi kalau 10.000 masa itu mungkin jumlah manusia juga tidak sebanyak sekarang, ya. Itu yang termasuk menggemparkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya kalau kita lihat tidak lama dari itu juga terjadi wabah di Madinah, walaupun tidak persis di Madinah, ya. Ada beberapa kota di seputaran Madinah itu yang juga terkena wabah, hanya memang berbeda wabahnya dengan wabahnya Anushirwah atau wabahnya Persia. Nah, wabah kala itu yang terjadi juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wabah baros, kolera. Ya. Mohon maaf, bukan kolera, baros itu kusta. Kalau kolera itu nanti di zamannya Amwas, ya. Kusta, kulitnya yang copot sendiri sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalilnya kan, wala tudimun nadar, jangan kamu banyak atau jangan kamu panjangkan penglihatan kepada siapa, kepada mereka yang terkena penyakit kusta. Kenapa? Karena itu akan mencelakakanmu. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak melihat itu maka mereka tidak berdekat, ya. Maka diminta untuk tidak berdekatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walau beliau tidak mempelajari ilmu tentang kesehatan masyarakat, tapi Masya Allah ketika berbicara tentang bagaimana cara beliau, strategi beliau menyelamatkan
umat dari berbagai macam bentuk bencana wabah yang ada, itu luar biasa. Ya, ini beliau itu yang mengawali dengan istilah, kalau bahasa kita sekarang, social distancing, ya, atau physical distancing, ya, berjauhan, menjaga jarak. Itu Nabi SAW. Isolasi daerah, lockdown, itu Nabi SAW yang akhirnya nanti di zaman masa berikutnya ini yang dijadikan pedoman bagi seluruh pemimpin, ya, daripada khalifah-khalifah setelahnya, untuk menjadikan ini bahagian pencegahan dari aktivitas-aktivitas yang bisa membuat wabah ini menyebar. Itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Setidaknya ada 2 wabah yang mungkin kala itu cakupannya bukan hanya sekedar 1-2 kota, tapi dia bisa dikatakanlah dalam tanda kutip itu global, ya, pandemik, ya, mendunia. Lalu setelah itu Nabi SAW wafat. Dilanjutkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memimpin kurang lebih 2 tahun setengah, praktis alhamdulillah dengan izin Allah tidak ada wabah. Tidak ada global pandemik. Wabah yang ada kali itu adalah wabah keimanan dengan banyaknya orang yang murtad. Banyaknya orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Banyaknya orang yang tidak mau melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah yang mereka tidak suka. Hanya pilih yang suka, ada yang hanya pilih sholat, ada yang pilih puasa. Ya, yang pilih sholat tidak mau zakat, yang pilih zakat tidak mau sholat. Ya, akhirnya semuanya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 2 tahun setengah praktis beliau memerangi wabah ini, wabah keimanan yang ada pada masa beliau. Berpindah dari Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memimpin 635. Ya, 635 sahabat Masehi. 3 tahun setelahnya, ketika kaum muslimin sudah berhasil untuk masuk ke Syam, ya, ini baru detik-detik penguasaan daerah Syam, menaklukkan menaklukkan Damaskus, ya. Baru saja selesai dari perang Yarmuk yang bisa mengusir tentara Bizantium itu dari daratan Syam. Baru saja. Karena di tahun yang sama 638 baru saja menaklukkan Baitul Maqdis. Baru saja Persia mampu juga untuk ditaklukkan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala uji kaum muslimin kala itu dengan wabah, ta'un. Bahasa kita wabah, bahasa Arabnya ta'un. Walaupun ta'un itu sebenarnya bukan hanya aslinya itu nama penyakit, ya, kalau dalam istilah bahasa Arab. Tetapi akhirnya dibuat majazi seolah itu merupakan umum daripada penyakit apapun yang dia itu menjadi pandemi, ya. Maka disebut ta'un. Biasanya disematkan pada nama tempat. Ya, kalau sekarang kan mungkin, kalau dulu corona ini juga awal namanya kan Wuhan, pneumonia, ya, disematkan pada nama tempat. Dan itu memang budaya pada masa dahulu, baik itu muslim ataupun mungkin non-muslim juga banyak yang menyampaikan, kalau kita bicara tentang bagaimana sejarah Romawi dan Yunani, beberapa wabah yang hadir di tengah kehidupan mereka itu biasanya disematkan juga dengan nama masa atau tempatnya. Ada beberapa pandemi yang hadir pada kehidupan mereka, ya. Maka kala itu ada sebuah wabah yang berasal dari daerah yang namanya Amwas. Ain, Mim, Waw, Sod, ya, atau Sin. Amwas, ya. Di daerah ini mulai menyebar penyakit itu, ya. Ada yang mengatakan ini juga sama, ya, bahwa wabah ini wabah yang diawali dari binatang, tapi ada yang mengatakan wabah ini akhirnya melebar menjadi kolera, ya. Ada pes, ada kolera, gitu, ya. Jadi pes itu berarti dari penyakit pes itu timbul bisul terlebih dahulu di antara lipatan-lipatan yang akhirnya membesar dan itu penuh dengan bakteri, ya, yang akhirnya begitu cepat membunuh. Lalu sebahagian karena banyaknya jenazah yang tidak terurus akhirnya menimbulkan penyakit baru lagi yang membuat orang itu akhirnya keracunan. Dan ini luar biasa. Maka Umar bin Khattab kala itu mencoba untuk memberikan motivasi awalnya. Karena baru 3 tahun.
dari kepemimpinan beliau. Baru selesai menaklukkan Persia dengan izin Allah, baru selesai membuka Baitul Maqdis dengan izin Allah, baru selesai mampu mengusir Bizantium di daerah Syam untuk tidak tinggal selamanya, untuk pergi selamanya dari daerah Syam setelah menang dari peperangan Yarmuk, yang itu membuat raja mereka itu menangis, ya. Sampai dalam tanda kutip ada beberapa syair mereka yang mengatakan rajanya itu sampai seolah buta karena kehilangan negeri paling indah di muka bumi, yaitu Syam, ya. Dulu namanya bukan Syam, ya, ketika dikuasai oleh kekaisaran Bizantium, ya. Singkat cerita, kan baru saja. Karena baru saja, maka berita itu sungguh menggemparkan. Karena memang mungkin bagi orang Arab ini juga baru. Ada penyakit kok yang luar biasa, cepat sekali membunuh orang yang sakit gitu. Dan ini juga masuk dalam kategori hadis berkaitan tentang tanda-tanda akhir zaman, at-ta'un bil amwas, ya. Masuk bahagian daripada tanda akhir zaman, karena Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai ada ta'un, ya, di amwas, ya. Tapi ini tanda kecil, bukan tanda besar, dan ini sudah berlalu begitu panjang, 638 Masehi, sudah berapa tahun dari kita, 1400 tahun, 1300 tahun yang lalu. Singkat cerita, Umar bin Khattab bersama dengan para sahabat-sahabat senior berangkat menuju ke Syam untuk memberikan motivasi, membantu sahabat-sahabatnya, ya, mencoba untuk peduli dan empati. Berangkat mereka dari Madinah. Tapi begitu sampai di satu daerah yang namanya Sarghaf, gitu ya. Begitu sampai di sini, Abu Ubaidah bin Jarrah yang kala itu menjadi gubernur Syam ingin menjemput Umar bin Khattab. Karena ini khalifah ingin datang kan, maka ada penyambutan. Ketika bertemu di situ, terjadilah debat di antara para sahabat. Bagaimana ini? Kita lanjut, karena ternyata begitu perjalanan sampai di situ, beritanya itu mengerikan. Artinya, kalau sampai di sana, itu seolah kematian itu akan begitu cepat bisa sampai pada mereka. Di situ terjadi debat antara Muhajirin dan Ansor. Ditanya oleh Umar bin Khattab, Muhajirin 50-50. Kita harus berangkat, kita harus berikan support pada mereka. Tapi yang lain tidak, kita harus pulang ke Madinah. Ditanya ke Ansor juga begitu. Tapi begitu ditanya kepada sahabat-sahabat yang senior kala itu, yang ikut perang Badar, termasuk salah satunya Abdurrahman bin Auf, mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, idza sami'tum, ya, ketika kalian itu mendengar bita'un, dengan satu wabah dalam satu daerah, ya, fala tadkhulu fiha, jangan kamu masuk ke dalamnya. Wa in kuntum, dan kalau seandainya kalian itu ada di dalamnya, fala takhruju firaran minha, jangan kamu keluar darinya. Artinya ini prinsip lockdown yang disampaikan oleh Nabi. Maka diambil dari prinsip ini, Abdurrahman bin Auf memberikan masukan kepada Umar bin Khattab untuk pulang, karena hadisnya begitu. Lalu Abu Ubaidah bin Jarrah kala itu yang sudah menjemput bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, apakah kau lari dari takdir Allah? Lalu Umar bin Khattab mengambil apa yang sudah disimpulkan oleh sebahagian besar sahabat senior yang mengikuti perang Badar ini dengan mengatakan, aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Langsung berangkat. Tapi sebelum berangkat ini, ya, sebelum berangkat sama-sama bermalam, ya, seolah sama-sama masih mengharapkan agar di kedua belah pihak itu ada yang mau mengikut. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah meminta agar Umar bin Khattab mengikut agar memberikan kekuatan kepada pasukannya yang kala itu baru saja memenangkan pertarungan melawan Bizantium. Akan tetapi kondisi ternyata takdir Allah memberikan hal yang seperti itu. Tapi Umar bin Khattab pun meminta agar para sahabat senior, karena di dalam banyak sahabat senior, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Mu'ad bin Jabal, ada Amr bin Aus, ada banyak sekali. Bahkan hampir puluhan sahabat senior meninggal dikarenakan wabah itu. Semua punya dalil yang pas, karena satu ada di dalam maka tidak keluar. Yang satu Umar bin Khattab belum masuk, maka kalau mengikut arahan Nabi SAW, ya pulang ke Madinah. Ini udah paling pas. Yang mereka lakukan semua paling pas. Abu Ubaidah tidak balik ke Madinah supaya tidak menulari, beliau balik ke sana lagi. Ya, walaupun nanti ada tinjauan lain secara tinjauan politik, ya, tapi ini secara tinjauan hadis dulu. Umar bin Khattab yang membawa para sahabat yang tadinya itu tidak terkena penyakit itu
dari Madinah yang tidak masuk karena memang harus diisolasi, karena kalau masuk semuanya hancur. Ya, bahkan nanti kalau ada yang masuk balik lagi ke Madinah, menyebar lebih luas. Maka semuanya sudah benar ijtihadnya, tapi sama-sama masih menginginkan. Sehingga kala itu Umar bin Khattab mengirim surat pada Abu Ubaidah bin Jarrah, karena Umar bin Khattab itu, Masya Allah, kalau kita lihat ceritanya, bagaimana kedekatan beliau dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Walau mungkin ya bukan sedarah, tapi seolah seperti sedarah. Cintanya itu luar biasa. Maka ketika mau pulang ke Madinah, di stop dulu oleh Umar bin Khattab. Kita jangan berangkat dulu. Kita istirahat dulu sini. Sambil ditulis surat. Serahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah juga begitu sayang dengan Umar bin Khattab. Jadi dia juga tidak langsung masuk menuju ke Damaskus kala itu. Tapi bertahan dulu sebentar. Kita istirahat dulu di sini. Sama-sama ada keinginan untuk bertemu. Surat ini datang. Dibaca oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau kau baca, tulisan di dalamnya dari Umar bin Khattab ya. Kalau kau baca surat ini, segeralah temui aku. Karena ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Artinya kalau segera berarti kan Abu Ubaidah yang menyamperi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kala itu Abu Ubaidah bin Jarrah memahami tentang maksud dari Umar bin Khattab. Berarti menginginkan agar aku tetap balik ke Madinah. Maka ditulis lagi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah jawabannya. Bukan aku tidak, singkatnya gitu ya, bukan aku tidak mengikuti arahanmu wahai khalifah. Akan tetapi pasukanku menungguku agar aku bisa bersama dengan mereka di Damaskus. Dikirim lagi. Begitu membaca surat itu menangis. Umar bin Khattab melihat keteguhan dari apa yang dimiliki oleh sahabatnya yang mulia Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya mereka semua berangkat karena ternyata semuanya berpegang pada prinsip mereka masing-masing, dan yang alhamdulillah semuanya bertepatan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya terjadi dari takdir Allah. Banyak yang meninggal dari para sahabat Nabi. Ya, beritanya sampai ke sana. Maksudnya sampai ke Madinah. Sahabat Nabi fulan meninggal. Sedih hati khalifah. Sampai dengan Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dunia. Masya Allah. Sedih luar biasa. Digantikan dengan tanda tangan Umar bin Khattab, ganti dengan Mu'az. Diganti dengan Mu'az bin Jabal, meninggal juga. Lalu digantikan dengan Amr bin As radhiyallahu anhu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan pada Amr bin As. Karena memang Amr bin As dari awal beliau masuk Islam bersama dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Terakhir masuk Islamnya, tapi mampu memberikan kecemerlangan pada Islam. Singkat cerita, ketika beliau itu menjadi gubernur di Damaskus, maka beliau teringat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi ketika terjadi penyakit baras atau kusta yang terjadi di Madinah. Diminta untuk tidak saling mendekat, maka kala itu langsung dioper dan dipindah semuanya. Yang ada di sini jangan saling berdekatan. Kalian pergi ke lembah sana, kamu pergi ke gunung sana, kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sana. Jangan ada yang ada di tengah kota. Semua harus pindah ke puncak gunung, ke lembah, ke mana segala. Dan dengan izin Allah dalam waktu singkat, karena itu tadi ya, ada social distancing, physical distancing, satu dengan yang lain menjaga jarak. Akhirnya apa? Dengan izin Allah, wabah itu selesai. Ini yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu yang tercatat ketika kita bicara tentang Khalifah Umar bin Khattab. Nanti ada juga wabah berikutnya. Tapi wabah ini sudah terjadi pada masa dinasti Bani Umayyah. Dari 638 itu, alhamdulillah dengan izin Allah, tidak ada lagi wabah besar. Ya, tidak ada lagi wabah besar yang hadir di dunia Islam. Di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak ada wabah. Di masa Ali radhiyallahu anhu tidak ada wabah. Sampai 662 tidak ada wabah. Ada wabah lagi di masa Muawiyah ibn Abi Sufyan, khalifah pertama dari dinasti Bani Umayyah. Kala itu di tahun 669 Masehi, ada wabah besar di Kufah. Ya. Wabah besar di Kufah. Bahkan sampai menyerang gubernurnya kala itu meninggal dunia. Sebagian besar orang yang ada di sana juga meninggal dunia. Wabah itu terjadi selama 1 tahun. Ya. Wabah itu terjadi selama 1 tahun. Ya. Tidak jelas dicatat, tetapi mereka menyampaikan memiliki kemiripan seperti apa yang ada di Amwas dulu. Ya, artinya mungkin mirip-mirip bentuk wabahnya. Ya, seperti yang
diambil dari dapat disebarkan melalui tikus dan lain sebagainya. Ya, ini tidak meluas ya, seperti tadi di Omwas juga tidak meluas sampai ke Madinah, karena mungkin masa itu pergerakan orang juga tidak seperti kita sekarang. Kalau kita sekarang itu dari China langsung sampai ke Amerika, dari ujung timur sampai ke ujung barat ya. Luar biasa itu dan itu hanya hitungan bulan ya. Karena apa? Pergerakan manusia juga begitu cepat antara satu dengan yang lain. Kalau dulu pergerakan manusia begitu lambat, hanya menggunakan onta, hanya menggunakan kuda yang bergerak juga tidak sebanyak manusia sekarang. Jadi mungkin virus tidak cepat dibawa sehingga langsung ya daerah itu ya hanya di daerah itu saja. Ya, nanti mungkin kalau kita lihat di beberapa masa ketika berbicara tentang haji, bagaimana haji itu tidak dilaksanakan. Nah, karena memang ternyata salah satu yang membuat penyebaran itu berkembang itu salah satunya ketika momen-momen di mana orang-orang itu berkumpul, sehingga setelah itu mereka pulang ke daerah masing-masing dan itu membawa benih-benih untuk menularkan kepada yang lain. Itu di tahun 670, di awal dari dinasti Bani Umayyah, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin, maka terjadi wabah yang disebut dengan wabah Kufah. Wabah Kufah. Lalu setelah itu, ya, nggak lama dari itu, tidak lama dari itu, hanya kurang lebih 20 tahun setelahnya. 20 tahun setelahnya, terjadi lagi wabah besar. Ya, terjadi lagi wabah besar di daerah Irak. Sekarang sebagian besar Irak, Kufah, Basra, sebagian besar daerah Irak kala itu. Ya, sebagian besar daerah Irak hampir ya ada sekitar kurang lebih 100.000 umat Islam yang wafat dari wabah itu. Jaraknya hanya sekitar 10 tahun. Ya, dari 670, mohon maaf 20 tahun, 670 sampai 688. Ya, berarti kurang lebih 18 tahun. Ada wabah besar lagi. Ya, harus model wabahnya juga diceritakan ini sama. Hanya saja memang lebih parah lagi sampai disebut dengan wabah karena yang ditimbulkan dari wabah itu bukan hanya kematian. Diawali dari kematian, lalu banyak orang pergi karena takut dengan wabah itu meninggalkan rumahnya. Akhirnya banyak sekali perampok yang datang. Selain daripada banyak perampok yang datang, karena kala itu juga mungkin binatang masih bebas dan liar ya. Orang-orang yang pergi keluar itu yang akhirnya meninggal di tengah jalan, tidak dimakamkan oleh orang yang bersama, meninggal di sini, meninggal di sana. Banyak mengundang binatang buas hadir ke daerah Irak kala itu. Jadi sudah banyak wafat, kematian, lalu ditambahkan dengan binatang buas yang hadir di sana, juga ditambah kondisi ekonomi yang akhirnya menurun ya. Plus juga karena kala itu kekuatan kepemimpinan dari dinasti Bani Umayyah sedang agak turun, dirongrong dengan beberapa macam bentuk pemberontakan yang ada pada orang-orang Syiah dan Khawarij ya. Jadi seolah membuat makin lengkap ya, ujian dan cobaan yang Allah berikan pada masa itu ya. Ini yang terjadi di tahun 688 sampai 690. Lalu di tahun 700, 10 tahun berikutnya, membesar lagi seluruh Irak dan sebagian Syam. Membesar lagi ya, seluruh Irak dan sebagian Syam. Tadi 688, sekarang 706, 707 ya. Nggak jauh lagi ya. Ini seluruhnya. Tapi yang luar biasa ini yang disebut dengan wabah Fatayat. Kenapa? Karena yang diserang itu adalah wanita-wanita yang usianya itu masih muda. Walau tidak semuanya, tetapi sebahagian besar, mungkin bisa dibilang 70%. Kalau kita sekarang ini mungkin virus ini yang diserang adalah lanjut usia ya, dan orang yang riskan segala macam kan model begitu. Kalau dulu wanita-wanita ya yang usianya masih usia remaja dan dewasa, maka disebut sebagai wabah Fatayat Ta'un ya, atau wabah yang menyerang kebanyakan para wanita muda ya. Ini juga sama, orang banyak melihat bahwa wabah ini adalah wabah yang kemungkinan besar juga dari pes ya. Kalau bahasa ininya bubonic plague ya, atau wabah yang disebutkan dari hewan, tikus ya. Masih mirip, semuanya masih mirip, tapi
jangkauannya saja yang meluas dan membesar. Ya. Dari Basra, lalu meningkat dari Kufah, lalu meningkat Kufah dan Basra, lalu meningkat seluruh Irak, lalu meningkat sampai sebahagian Syam. Ya, jaraknya 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Lalu di tahun 716, 10 tahun berikutnya juga, ada yang disebut dengan wabah Al-Asraf. Wah, ini wabah ini unik juga ini. Al-Asraf itu artinya orang-orang terkemuka, sahabat. Orang-orang terkemuka. Kenapa disebut wabah orang-orang terkemuka? Bukan orang-orang terkemuka itu menjadi wabah sehingga menyengsarakan orang-orang yang miskin, bukan. Tapi wabah ini di tahun 716 ini hanya terjadi dan membunuh para pemuka-pemuka saja. Gubernur, menteri, ya, sebahagian anggota raja. Di sebahagian Irak dan Syam, itu hampir beberapa gubernur meninggal dunia dengan wabah ini. Orang-orang dekatnya, orang-orang yang menengah ke bawah tidak ada yang kena. Ya, menengah ke bawah tidak ada yang kena. Bahkan ada beberapa putra mahkota, ya, dari Bani Umayyah itu yang meninggal dunia sampai berganti beberapa saat. Ada Sulaiman bin Abdul Malik, terus ada saudaranya juga yang tadinya udah putra mahkota tinggal menunggu ayahnya meninggal. Abdul Malik bin Marwan meninggal dan dia bisa naik, tapi ternyata meninggal dunia gara-gara wabah ini. Bahkan ada beberapa khalifah yang akhirnya diungsikan ke beberapa daerah supaya tidak terkena wabah Al-Ashraf ini, atau wabah yang menimpa hanya para petinggi-petinggi, ya, yang orang tinggalnya di istana-istana, yang tinggal di istana Damaskus, yang tinggal di istana Kufah, yang tinggal di gubernur-gubernur semuanya. Ya, ini yang disebut dengan wabah Al-Ashraf. Terakhir yang ingin saya sampaikan karena waktunya juga tidak cukup, ya, yaitu wabah di tahun 743 sampai 744. Ini disebut dengan wabah umum yang meninggal hampir 200.000 jiwa manusia. 200.000 jiwa. Itu hanya di daerah seputaran dari Irak, daerah Mesopotamia sampai dengan daerah Mesopotamia, Irak, ya, Syam sampai ujung Mesir. Ya, ini hampir 200.000. Nah, wabah ini tidak disebut, ya, apa nama karena mungkin wabah ini diawali dengan kondisi yang buruk juga. 3 tahun sebelum terjadi wabah ini, paceklik luar biasa. Kekeringan terjadi di mana-mana. Mereka tidak punya makanan. Ya, dari ujung Mesopotamia sampai dengan Mesir. Kekeringan 3 tahun, tidak ada makanan. Di tahun ketiga itu. Ketika di tahun ketiga itu, semua orang lagi pada kelaparan, imunitas tubuh menurun, wabah itu Allah datangkan. Yang akhirnya membunuh sebahagian besar. Karena memang saat itu memang, ya, tidak ada wabah saja hidup sudah susah. Apalagi ditambah dengan wabah. Ditambah lagi kondisi sosial, politik, dan ekonomi kala itu hancur. Makanya detik-detik ini adalah detik-detik yang membuat dinasti Bani Umayyah itu akhirnya runtuh. Digantikan dengan dinasti Bani Abbasiyah. Dari 743, 744, terus berlanjut sampai ada namanya wabah Salam. Ya, yang terjadi di Basrah kala itu sampai di tahun 750, di mana tahun itu, ya, tahun keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Saya kira cukup itu dulu lah, ya, karena mohon maaf sudah jam 11, jadi saya harus izin. Mudah-mudahan yang ini bisa menambah pemahaman kita yang tadi saya sampaikan. Kita inginnya saling menguatkan bahwa kita bukan sendiri. Pernah terjadi wabah yang juga dialami oleh, ini saya hanya cerita dari dunia Islam, ya, tidak cerita dari seluruh dunia. Kalau seluruh dunia, ya, akan banyak sekali ceritanya. Dari zaman para nabi dulu juga sudah ada wabah-wabah yang seperti itu, ya. Sehingga kita tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa ini merupakan bahagian daripada tanda kiamat, ya. Semuanya tanda kiamat, dan makin mendekat, ya, tentunya pasti makin dekat. Tapi janganlah kita mencoba untuk tidak bijak sehingga seolah salah dalam menafsirkan. Ini juga saya belum sampai pada materi yang bercerita tentang haji, kapan saja haji tidak terlaksana, tapi intinya walaupun tidak tersampaikan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa haji itu tidak terlaksana bukan hanya di zaman kita, beberapa kali, walaupun sebabnya mungkin tidak hanya karena wabah, ya, karena politik, karena pemberontakan, karena lain sebagainya, tapi intinya haji pernah tidak terlaksana. Ya, haji pernah tidak terlaksana. Jadi kalau ini tidak terlaksana pada masa ini, sekali lagi bukan hanya di tahun kita, ya, tapi sebelum-sebelum kita pun pernah terlaksana. Walaupun begitu, sahabat yang dicintai Allah, kita tetap berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera
angkat wabah ini, sehingga kita mampu untuk bisa mendapatkan kebaikan kembali, ya, dengan banyak kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa ada wabah. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang terselamatkan dari wabah ini. Bukan kita takut dengan wabah, ya, tetapi bukan kita takut dengan kematian, karena kematian sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mengikuti sunnah Nabi yang berdoa agar dijauhkan dari segala macam bentuk penyakit yang buruk, dijauhkan dari segala macam wabah, diminta untuk mendapatkan kehidupan yang damai dan tenang. Saya kira cukup sekian. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.